Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak kelas 1, jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kemarin kalian sudah sempat free selama 1 minggu ya, sempat liburan juga dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun yang ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus memperingati datangnya tahun baru Hijriah. Nah, sekarang kita berjumpa lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi khusus untuk kelas 1. Kabar baik semua ya, baru diharap kalian tetap sehat dan tak pernah bosan mengingatkan, selalu patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk yang materi berikutnya, ada baiknya kita bahas dulu tentang evaluasi dan latihan soal-soal yang kemarin di pembelajaran tentang alat-alat transportasi. Masih ingat kan, alat transportasi ada transportasi darat, kemudian udara, air dibagi dua kan, ada laut dan sungai. Nanti ada lagi satu, ada angkutan danau. Nah, oke, kita bahas dulu ya soal yang kemarin agar nanti kalian bisa gunakan untuk belajar tentang materi berkaitan dengan alat-alat transportasi. Oke, kalian buka sekarang lembar jawaban digitalnya dibuka. Kita buka yang nomor 1. Persatu, pertanyaannya atau soalnya adalah kereta api merupakan jenis transportasi. Ya, jawabannya adalah transportasi darat. Pernah kan naik kereta api? Kalau tidak pernah, nanti coba libur lagi jalan-jalan naik kereta api. Cukup nggak jauh-jauh dari Sidoarjo ke Surabaya ya. Oke, next nomor 2. Sebutkan 2 contoh alat transportasi air yang bisa berjalan di air, atau yang biasa alat transportasi atau kendaraan yang berjalan di air. Jadi kalau di air itu boleh yang di laut, boleh yang di sungai, boleh di danau. Jadi bisa juga jawabannya adalah boleh kapal, boleh perahu, adalah speedboat, boleh. Jadi jawabannya adalah diantaranya adalah kapal, perahu, sampan, kemudian speedboat, kemudian boleh banana boat, kapal layar, itu boleh. Nah, diantara itu kalau sekalian menyebutkan yang betul, jawabannya adalah betul. Dan nomor 3, sebutkan, pesawat udara berjalan di, ya tentunya di udara, karena termasuk transportasi udara. Kemudian nomor 4, contoh alat transportasi sungai adalah perahu. Jadi biasanya ada di luar Jawa ya, dari Kalimantan, Sumatera, di sungai-sungai besar itu menggunakan alat transportasi sungai, yaitu perahu. Jadi nanti kalau di sana kamu sempat lihat di televisi gitu, bisa, oh ya kemarin di video ada ya, ada semacam pasar, itu pasar apung, yang di situ terjajar perahu-perahu. Oke, nomor 5, kapal persiar merupakan alat transportasi yang berjalan di, boleh kamu jawab air, boleh kamu jawab laut, boleh. Nah, itu jawabannya soal-soal yang kemarin sempat kalian kerjakan di materi yang berkaitan dengan alat-alat transportasi. Oke, sekarang kita melanjut ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan, jadi inti dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi adalah TIK, yaitu kita akan belajar tentang komputer. Masih ingat kan, alat-alat komunikasi modern diantaranya adalah 1 komputer. Ada yang punya komputer di rumah? Oh ya, ada ya, banyak. Oh ya betul, laptop juga termasuk komputer. Jadi komputer ini yang dimaksud bisa juga laptop, bisa juga komputer. Yang dengan komputer sendiri yang biasanya itu ada di atas meja, kemudian ada layarnya itu ya. Nah, berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi tidak lepas dari perangkat komputer.
Apa sih yang disebut dengan komputer? Masih ingat, komputer itu adalah alat komunikasi modern. Ciri khas alat komunikasi modern adalah menggunakan listrik. Nah, berarti komputer adalah alat yang juga menggunakan listrik. Jadi apa yang dengan komputer? Sebelum menjawab apa yang dengan komputer, masih ingat enggak apa sih? Dengan komputer kita bisa apa saja? Ya, satu, bisa belajar, bisa main musik, mendengarkan musik, bukan main musik bisa ya, nanti ada program main musik bisa mendengarkan atau main musik. Ya, yang suka nge-game untuk main game. Nah, untuk komunikasi. Kemudian untuk bekerja di kantor. Oh ya, mengolah data. Jadi kalau ditanyakan apa sih komputer itu? Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Jadi apa bedanya dengan komputer dengan televisi, komputer dengan radio, sama-sama alat elektroniknya. Nah, kalau radio tidak bisa memproses data, televisi tidak bisa memproses data, tapi kalau komputer bisa untuk memproses data. Nah, jadi saya ulang lagi, apa sih yang disebut komputer? Pengertian komputer adalah seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Nah, di dalam komputer ada bagian-bagian komputer. Kalau nanti kamu sudah masuk di sekolah, semua akan tahu bagaimana sih bentuk komputer. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan jelaskan bagian-bagian komputer itu apa saja. Nah, komputer dibagi menjadi 3. Ada disebut dengan hardware, atau disebut dengan perangkat keras, atau yang disebut dengan software, disebut dengan perangkat lunak. Kemudian ada brainware, atau disebut dengan perangkat otak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hardware-nya, atau disebut dengan perangkat keras. Di dalam komputer yang disebut perangkat keras itu satu, komputer harus ada 1 monitor. Kedua, harus ada CPU. Kemudian harus ada keyboard. Kemudian yang keempat harus ada mouse. Jadi yang dinamakan komputer kan ada seperangkat alat komunikasi atau seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk memproses data. Seperangkat itu harus berbagai macam. Jadi ibaratnya tubuh manusia. Manusia itu ada kepala, ada tangan, ada badan. Nah, komputer juga gitu. Seperangkat alat elektronik harus ada keyboardnya, harus ada monitornya, harus ada CPU-nya, harus ada monitornya, baru dinamakan dengan komputer. Nah, itu ya. Jadi bagian-bagian komputer tadi ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada perangkat otak. Yang pertama kita akan belajar tentang perangkat keras. Bagian komputer tadi ada 1 disebut dengan monitor, kemudian CPU, kemudian ada keyboard, ada mouse. Nah, apakah sama antara komputer yang di meja atau biasanya dengan PC, personal komputer, atau komputer meja dengan laptop? Apakah sama? Sama, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, bagaimana sih? Yuk kita pelajari bareng-bareng tentang perangkat keras. Apa saja perangkat keras yang ada di dalam komputer atau laptop? Mari kita simak sama-sama penjelasan di ruang sebelah berikut ini. Oke, go. Inilah yang disebut dengan komputer. Sesuai dengan pengertiannya, komputer merupakan seperangkat alat elektronik. Berarti komputer bukan berdiri sendiri, tetapi komputer terdiri dari beberapa perangkat atau beberapa piranti atau beberapa bagian benda. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah keyboard, mouse,
kemudian CPU dan monitor. Sehingga dengan perangkat-perangkat pendukung tersebut, itulah komputer bisa bekerja dengan maksimal sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan zaman, agar komputer lebih mudah dibawa kemana-mana, maka muncul yang disebut dengan laptop atau biasa disebut dengan notebook. Sering juga disebut dengan komputer jinjing, di mana bagian-bagian pirantinya sudah menyatu dengan bagian-bagian yang lain sehingga bisa dibawa kemana-mana. Adapun bagian-bagian dari piranti yang mendukung terbentuknya atau menjadi komputer atau laptop diantaranya adalah satu, monitor. Monitor berfungsi untuk melihat tampilan data yang ada di dalam komputer atau di dalam laptop. Ini adalah bentuk atau contoh monitor yang sering dipergunakan atau dipakai di dalam komputer. Jadi monitor ini biasanya terletak di atas meja sehingga ada penyangganya dan mudah untuk diletakkan di atas meja sehingga tidak terjatuh. Nah, bagaimana dengan monitor yang ada di laptop? Monitor yang ada di laptop telah menjadi satu dengan perangkat-perangkat yang lain di dalam laptop. Nah, ini adalah contoh monitor yang dipergunakan pada perangkat yang disebut laptop atau notebook atau komputer jinjing. Monitor ini tidak mempunyai penyangga karena sudah menyatu dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Perangkat berikutnya adalah papan ketik atau biasa disebut dengan keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data atau biasa disebut dengan input data. Di dalam keyboard ada huruf, ada angka, ada tombol-tombol yang lainnya untuk mendukung berfungsinya pengerjaan atau pengoperasian komputer atau laptop. Nah, ini adalah tampilan contoh keyboard yang dipergunakan di komputer atau komputer meja atau biasa disebut dengan PC ya, personal komputer. Nah, bagaimana dengan keyboard yang ada pada laptop? Meskipun bentuknya sama, namun keyboard yang ada di laptop tidak terpisah seperti keyboard yang ada di komputer atau di komputer meja. Keyboard pada laptop sudah menyatu dengan perangkat laptop tersebut sehingga tidak terpisahkan dan tidak bisa dipisahkan dengan laptop itu sendiri. Perangkat berikutnya adalah mouse. Sesuai dengan namanya, mouse bentuknya seperti tikus. Dia berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor yang ada pada komputer atau pada laptop. Sehingga dengan menggunakan mouse, pengoperasian kita atau pengerjaan kita dengan menggunakan fasilitas komputer atau laptop bisa sangat terbantu. Mouse nanti dibagi menjadi 3, ada mouse bagian kiri, mouse bagian kanan, dan yang disebut dengan scroll. Bagaimana dengan laptop? Apakah laptop juga ada mouse-nya? Jawabannya adalah ada. Mouse pada laptop disebut dengan touchpad, di mana touchpad berada di bagian bawah keyboard. Touchpad berfungsi sama persis dengan mouse, yaitu untuk menggerakkan pointer dan menggerakkan kursor. Touchpad pun tidak bisa dipisahkan dari laptop karena fungsinya dan keberadaannya telah menyatu dengan laptop itu sendiri. Perangkat berikutnya yang sangat penting adalah CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan otak dari komputer.
Jadi semua masukan, semua data diproses di dalam CPU ini. Nah, bagaimana dengan laptop? Apakah ada CPU-nya? Jawabannya tentu ada, karena CPU merupakan otak dari komputer, sehingga laptop pun harus ada CPU-nya. Di mana letak CPU? CPU di laptop tidak kelihatan dari luar, namun berada di dalam laptop yang letaknya berada di bawah keyboard. Jika keyboard dibuka, jika diperbaiki, saat diperbaiki, maka CPU-nya akan terlihat. Sehingga untuk lebih amannya, CPU berada di laptop, diletakkan di dalam dan tertutup oleh keyboard. Inilah bentuk dari CPU yang digunakan di dalam laptop. Dengan bentuk seperti ini, jika berada di luar pasti tidak aman, karena akan terkena debu dan panas matahari, sehingga keberadaannya harus betul-betul aman sesuai dengan posisinya berada di bawah keyboard pada laptop tersebut. Ya, udah itu tadi ya tentang perangkat keras dan perangkat atau disebut dengan perangkat hardware. Nah, oke, sudah tahu kan tadi ada situ ada komputer itu ada CPU itu yang bagaimana, ada monitor itu yang kayak apa, monitornya kayak televisi itu ya. Ada disebut mouse itu adalah semua istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah tikus. Nah, itu sudah tahu semua mouse-nya seperti itu. Ada keyboard gitu. Bagaimana kalau keyboard di laptop, kemudian ada CPU yang di laptop itu yang letaknya di mana, tadi sudah dipelajari semua. Nah, anak-anak, kalian sudah ini semua ya, sudah punya buku semua. Itu ada, kalau tidak salah kemarin ada kalian sudah menerima ada buku paket dan buku LKS. Dan di situ ada, kamu buka yang buku untuk paket untuk membantu kalian belajar, buka komputer, itu yang di LKS. Kamu punya dua buku yang nanti bisa kamu gunakan membantu untuk belajar, menambah pengetahuan. Satu melalui buku paket, jadi buku paket nanti Pak Rudi akan menambahkan materinya tentang materi-materi berkaitan dengan komputer. Dan di LKS itu ada soal-soal, sudah ada sedikit penjelasan tentang komputer juga dari situ. Nah, Pak Rudi tidak akan pernah menugaskan untuk kamu mengerjakan soal-soal itu untuk dikumpulkan. Dia akan selalu memberikan tugas itu selalu online. Jadi melalui tugas seperti sekarang ini, nanti saya tugaskan itu yang kamu kerjakan secara online. Tidak akan menugaskan ke kamu untuk kerjakan LKS halaman ini sampai sekian, kemudian dikumpulkan enggak. Nanti akan memberatkan kamu untuk belajar dari pelajaran yang lainnya. Di dua buku itu kamu gunakan untuk membantu. Ketika penjelasan baru kurang jelas, kamu bisa lihat di buku paket atau di buku LKS. Soal-soal memang saya ambil dari LKS nanti, tapi tidak mengumpulkan LKS untuk kamu belajar sendiri. Ya. Oke, sekarang untuk tugasnya nanti boleh kamu buka di menu tugas di Google Classroom. Kemudian kamu kerjakan tugasnya itu. Setelah itu nanti kamu serahkan seperti biasa melalui menu tugas di Google Classroom yang pernah kita pelajari sehari-hari. Oke ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk teknologi informasi. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sukses untuk kalian semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.